tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Itulah iman. Diyakini dengan hati, dilafalkan dengan lidah, dengan syahadaten, ya, dengan lisan kita, wa amalun bil arkan, dan diamalkan atau bil janan, diamalkan, diaplikasikan tadi oleh anggota tubuh kita. Nah, hadirin rahimakumullah, ini sebagai satu prinsip, salah satu di antara prinsip dasar ya dalam pemahaman akidah salimah kita, dalam pemahaman kesucian tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam memaknai dan mengejawantahkan nilai-nilai keimanan. Dan saya akan berbicara dalam waktu yang hemat dan singkat ini, ya. Kita akan berbicara tentang bagaimana universalnya keimanan kita kepada Kitabullah Al-Quranul Karim. Dan nanti beririsan dengan apa kewajiban kita kepada Kitabullah. Saya tadi katakan bahwa keimanan kepada apapun, kepada Allah, kepada malaikat, kepada Rasul, dan termasuk kepada kitab Allah Subhanahu wa taala, itu pun harus universal, harus syumuriyah. Ya, dalam pemahaman juga dalam tataran pengamalan. Imam Hasan al-Basri pernah mengatakan bahwa laisal imanu bitamanni wala bitakhalli walakinnal iman ma waqara fil qulub wa saddaqatul a'mal. Iman bukanlah iman sesuatu yang hanya sifatnya fantasi aja, hayalan, obsesi dan ambisi belaka, tetapi juga bukan karena bitamanni, ya, sesuatu yang hanya harap-harap saja, ya, sebatas harapan dan cita-cita. Tetapi iman mawaqara fil qulub atau fil qalb, sesuatu yang terbesit dan terhujam di kedalaman nanti kita. Kasyajaratin tayyibatin asluha thabit wa far'uha fis sama. Menghujam di kedalaman hati kita, juga wasaddaqatul a'mal, dibuktikan dengan jujur dan diaplikasikan dengan amal. Nah, saya ingin menyampaikan tentang bagaimana konsep keimanan kita kepada Kitabullah beririsan dengan apa kewajiban kita kepada Al-Quran. Makanya ada judul Muqtadal Imani bil Quran, konsekuensi keimanan kita kepada Al-Quran. Ya, sekali lagi, kita jangan hanya cukup menyatakan dan ikrar tentang keimanan, saya iman, saya yakin, saya percaya, ya, karena juga di luar sana banyak orang-orang yang memahami aliran kepercayaan tetapi nol, ya, zero dalam tataran pengamalan dan operasional dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, berbicara tentang kewajiban kita kepada Kitabullah, ini pun sifatnya universal. Sekali lagi, sifatnya universal, bukan hanya dibaca, bukan hanya menjadi hiasan, apalagi pajangan dan aksesoris belaka. Tapi nanti kita lihat di mana muqtadal iman bil Quran paling tidak mencakup 5 hal. Ya, konsekuensi iman kita kepada Kitabullah terkait dengan kewajiban kita kepada Al-Quran adalah ada 5 yang paling utama. Yang pertama adalah jelas al-imanu bih, itu yang pertama jelas, ya, mengimankan imanan haqqan. Sebagaimana kita lihat bagaimana tadi semalam, ya, Rasulullah SAW dengan begitu gigih, sabar dan tegarnya memperjuangkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan yatlu alaikum ayatina, ya, menyampaikan ayat-ayat Allah, bahkan mengajarkannya kepada kita dengan penuh kesabaran. Ya, kenapa beliau sampai tidak peduli dengan keselamatan jiwanya, tidak peduli dengan cacian makian, bahkan bukan hanya cacian makian, bahkan juga upaya-upaya pembunuhan, pembantaian, ya, dan penghilangan nyawanya. Antum lihat. Dan kehadiran kita saat ini, seringkali saya tegaskan, adalah hasil dari tetesan darah, keringat, bukan hanya keringat, tetesan darah, luka-luka, bahkan air mata cinta Rasulullah SAW. Itu bermuara dari kesucian keimanan beliau kepada Kitabullah ini. Al-imanu bihi, dan ini mudah-mudahan bisa kita rasakan, ya, spirit keimanan kita kepada Kitabullah dalam setiap perbuatan, ucapan, ya, tingkah laku, perbuatan, dan amalan-amalan kita. Kemudian ikhwatul iman rahimakumullah, yang kedua, setelah kita beriman kepada Kitabullah,
dan ini menjadi salah satu rukun yang yang signifikan dalam arkanul iman yang kita pahami. Sedikit saya hampir lupa, kalau berbicara tentang rukun itu satu paket kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Satu saja tidak ada maka batal semuanya. Sekali lagi, antum sudah mengetahui rukun iman ada berapa? Ada 6. Ya, ini bukan pelajaran anak TK mas ya, pelajaran orang beriman. Saya cek lagi, takut lupa nih. Pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat atau kitab. Malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitabullah. Yang keempat, iman kepada Rasul Allah. Dan yang kelima, hari akhir, yaumul akhir, akhirat. Dan yang keenam, qada dan qadar. Bukan hanya qada, ya, juga bukan hanya qadar, tetapi qada wal qadar. Nah, berbicara tentang rukun, sesungguhnya kalau kita memahami rukun itu beda dengan istilahnya wajib. Ya, wajibnya harus ini dan itu, rukunnya itu dan ini. Boleh jadi kita diwajibkan sesuatu, tetapi yang lain belum mendapatkan kewajiban. Kita wajib sholat, betul? Sholat wajib. Tetapi ketika yang lain kita belum mampu, para jemaah haji wajib nggak sebetulnya? Wajib. Tapi kan ada syarat bagi yang mampu, man istata'a ilaihi sabila. Pertanyaannya, apakah ketika kita tadi sholat kita laksanakan dengan sungguh-sungguh, tepat waktu, berjamaah, ya, istiqomah? Apakah sholat kita batal? Tidak sah, hanya karena kita belum haji? Tidak, ya. Itu pemahaman tentang kewajiban. Kalau rukun tidak seperti itu sesungguhnya. Rukun satu saja ditinggalkan atau sengaja tidak kita lakukan maka batal keseluruhannya. Simpel saja. Dalam sholat kita tahu salah satu rukun yang paling utama adalah membaca surat Al-Fatihah. Ya, sejak awal takbir, iftitah, kemudian ruku, sujud sampai tasyahud dan sampai salam kita laksanakan semuanya, tidak terlewat. Tetapi satu rakaat saja kita tinggalkan Al-Fatihah, ya, satu rakaat saja tidak dibaca, sahkah sholatnya? Nah, demikian juga tentang rukun ini. Makanya kalau kita mengatakan iman kepada Allah, iman kepada Rasul dan seterusnya, tetapi tidak iman kepada kitabullah dengan keliling persalahannya, maka batallah keimanan kita. Apalagi sampai menghujat Rasulullah SAW dan menganggap Al-Quran yang ada saat ini palsu, ya, karena tidak ada 12 ayat. Isna Asyariyah, pemahaman kaum Syiah yang menganggap Al-Quran yang bertebaran di alam semesta ini adalah semuanya tidak sah. Jadi, aku melihat bagaimana kesesatan dan dolalnya kaum Syiah. Bukan hanya menghujat Rasul, bukan hanya menghujat Al-Quran, bahkan mereka sekarang sudah berani menantang Allah. Dan dalam syahadatnya antum lihat, bahkan ungkapannya inna lil Husain wa inna ilaihi raji'un, sampai menuhankan, gitu ya. Dan jelas semuanya akan batal keimanannya. Hadirin rahimakumullah, maka oleh karena itu keimanan kepada kitabullah ini melengkapi pilar dan fondasi keimanan kita kepada 5 hal yang lain. Sama, iman kepada Rasul, pada hari akhir dan yang lainnya. Nah, setelah kita beriman kepada kitabullah, apa aplikasi keimanan itu? Yang kedua adalah al-unsubih, menjalin keakraban dengan Al-Quran, atau al-mu'anasatu bihi, soulmate, akrab, bukan hanya kenal, bukan hanya ma'rifat. Kalau orang Sunda bilang, ini orang Sunda dari sini? Iya, biasanya. Oh, banyak. Katanya, Pak, kalau orang Sunda, kalau kita ingin sayang, membuktikan sayang ke seseorang, itu kan tidak mungkin ujung-ujung sayang, Pak, ya. Makanya istilah tak kenal maka tak sayang itu tidak berlaku bagi kami orang Sunda. Karena kalau nggak kenal ya tak kenal maka ta'aruf, kan, kenalan dulu gitu. Untuk sampai tingkat kepada sayang atau cinta apalagi, paling tidak itu melewati 5A. 5 apa, Pak? Biar nggak ngantuk aja. 5A. Oh, itu ujungnya aja ya. Yang pertama adalah
Wawuh. Apa Pak? Tahu wawuh? Mohon maaf ya, ada orang Jawa mungkin sebagian, atau orang Sumatera mana. Ya, wawuh. Wawuh itu artinya kenal. Ya. Yang kedua adalah wano. Tahu wano? Lebih dari wawuh. Bukan hanya kenal nama gitu. Bukan hanya saya tahu namanya ini Mas Hadi Warman. Ya. Tapi ya kenal siapa istrinya, sudah berapa istrinya. Siapa itu ada sayang. Dari mana asalnya kan, bahkan ya sebatas, bukan hanya sebatas kenal, ada levelnya meningkat. Ya, sudah lebih sudah ada nilai chemistry gitu ya. Kalau ngobrol klop gitu kan, ada orang yang kadang ngobrol sama ini nggak cocok gitu kan. Dia enaknya sama si fulan, itu hal yang wajar. Karena tadi ada tingkat berikutnya. Wau, wano, singkat saja. Yang ketiga adalah alewo. Itu lebih lagi. Alewo itu sudah deket banget, kemana-mana bareng gitu. Ya, berangkat kerja bareng, mau kuliah bareng, break dia bareng, mau makan bareng, nikah bareng gitu kan. Alewo itu. Ya, setelah wau, wano, alewo itu yang keempat adalah baru bogo. Jadi tingkat sayang itu paling tidak keempat tingkat. Bogo, tahu bogo? Cinta, sayang. Ya, kalau sudah bogo, iwafilan kesananya adalah jodoh. Ya. Nggak jodoh. Jadi wau, wano, alewo, bogo, jodoh. Nah, antum ini sederhana saja. Apakah 5 hal ini sudah kita rasakan bersama Al-Quran? Apakah kita sebatas kenal saja? Sudahkah al-mu'anasah, al-unsubi, kita dekat, soulmate dengan kitabullah? Yang dalam tafsirnya, penjelasan lebih rinci, bahwa seseorang atau kita sebagai orang mukmin merasakan al-mu'anasah, anisun bil Quran, ya. Makanya ada anis mata, anis adalah Anies Baswedan, anis itu akrab, bahasa Arabnya, ya. Akrab, soulmate dengan kitabullah, ya. Dan hal itu bisa kita rasakan, bisa kita buktikan paling tidak dengan 4 aktivitas. Catat ini. Ya, pertama adalah kita dianggap benar mu'anis dengan Al-Quran adalah ketika dengan mampu melakukan program-program yang 4. Pertama, tilawatan, membaca. Ya, aktivitas tilawah, hafal mohon ditingkatkan. Kalau di Indonesia sana sekarang sudah tren kan, odoj, one day one dus. Bahkan teman-teman saya mahasiswa saya di salah satu kampus di Politeknik, ada beberapa teman-teman anak-anak yang mereka satu grup sudah levelnya bukan odoj lagi, odof, ya, one day one page, ya. Menghafal maksudnya, bukan membaca. Jadi jatuh di sini. Menghafal. Jadi targetnya kalau kemarin 1 juz 1 hari, sekarang 1 halaman 1 hari dalam tingkatan dihafal. Ya. Tilawatan yang kedua adalah hifdhan. Ini aktivitas untuk menjalin keakraban. Jadi ini sifatnya sumuriah, jangan cuma satu saja gitu. Jangan cuma satu saja. Ada orang, saya ingat dulu ketika saya mau tes tahun 99, mau tes persiapan beasiswa ke Libya, di kedutaan Libya. Ada yang mengantar dari salah satu ormas gitu ya. Karena beliau tahu saya sedang program tahfidz di Iskarima Solo, ya. Beliau nanya tentang aktivitas menghafal, ya, baca dan sebagainya. Targetnya berapa per hari, sekian juz gitu. Tapi beliau menyimpulkan satu statement. Saya pikir-pikir kadang percuma adanya. Buat apa kita susah-susah menghafal? Buat apa kita punya target pingin selesai tilawah 1 hari 1 juz kalau nggak ngerti isinya? Mohon maaf, bahasanya bukan nggak ngerti isinya, kalau tidak bisa mengamalkan gitu ya. Saya ulangi, pernyataan beliau, buat apa susah-susah menghafal? Ya, emang susah kan menghafal tuh Pak ya? Kita kan begitu kan? Sudah susah menghafal, ya, mudah hilang gitu kan, mudah lupa gitu. Buat apa susah-susah menghafal, apalagi tilawah sebanyak-banyaknya kalau kita tidak bisa mengamalkan? Yang penting itu pengamalan, kata beliau. Yang penting itu pengamalan.
Akhirnya saya tanya kepada beliau, mohon maaf Ustaz, ya saya masih ingat Ustaz beliau, ya. Apakah ketika kita komitmen membaca, paling tidak tadi membaca, punya target 1 juz sehari, 2 juz 1 hari, ya, dan punya target ingin hafal 1 halaman 1 hari, apakah itu bukan bagian dari pengamalan? Apakah itu bukan bagian dari pengamalan? Karena beliau tidak memahami konsep ini. Dalam pemahaman dia, pengamalan itu yang penting bisa ngamalin gitu. Saya kira kan impossible, bagaimana dia bisa mengamalkan kalau tidak pernah baca? Bagaimana mungkin dia bisa mengamalkan kalau tidak memahami? Makanya konsepnya semuanya, tidak sebagian. Makanya saya support kalau ada komunitas ibu-ibu misalkan di Indonesia, senangnya targetnya tilawah, udah itu riayah itu. Ada yang senangnya menghafal, riayah. Ada yang senangnya tadabbur. Nanti lama-lama kan empat-empatnya kita terlaksanakan secara terpadu, tilawatan wa hifdhan wa fahman atau tadabbur dan tatbiqan. Baru orang itu disebut sebagai sahibul Quran. Makanya antum lihat hadis iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumul qiyamah syafi'an li ashabihi. Bahasanya bukan liqari, bukan lihafiz. Al-Quran pasti akan memberikan syafaat, pembelaan, testimoni yang positif, memberikan kesaksian yang baik, memperberat timbangan amal kebaikan kita, jadi hujjah yang baik bagi kita. Kepada siapa? Akhir bahasanya adalah sahibil Quran, li ashabih, bukan li qari, bukan sebatas pembaca, bukan sebatas penghafal, tapi ashab. Ini anis kepada sahabat-sahabat Al-Quran. Mudah-mudahan di sini pun nanti terbentuk komunitas, mungkin sudah insya Allah ya, komunitas pekerja, mahasiswa, siapapun yang memiliki target atau orientasi untuk menjadi sahabat setia Al-Quran dengan 4 ini ya. Baik, ini yang kedua, saya singkat saja. Pertama tadi beriman, yang kedua al-unsubi, kewajiban kita menjalin keakraban dengan 4 konsep tadi, tilawah, hifdhan, fahman, dan tatbiqan atau pengamalan ya. Lalu yang ketiga adalah at-taslimu li ahkamihi. At-taslim li ahkamihi. At-taslim itu apa? Menerima sepenuhnya. Orang Jawa bilang apa? Nerimo. Ya, apa? Nerimo. Tidak ada pembangkangan, apalagi negosiasi dan kompromi dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang saat ini dilakukan oleh kaum Syiah, termasuk juga liberal yang sedang darurat di Indonesia. Mungkin antum yang tidak terlalu banyak mengupdate informasi di Indonesia, ya sekarang ini memang di Indonesia lagi darurat Syiah, darurat liberal, ya. Di era pemerintah saat ini luar biasa menjamurnya dengan adanya imigran gelap gitu ya dari Afghanistan. Konon seperti itu, ternyata juga ada orang-orang Irannya, dan mereka adalah kaum orang-orang yang diprediksi militer dan seterusnya gitu. Dan mereka bukan hanya sebatas penyimpang dalam segi akidah, tetapi yang pasti mereka pembangkang terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah melakukan kajian tentang al-madahib, al-milal wal madahib, waktu itu di Mesir tahun 2002 ya, bulan Desember. Ngeri sebetulnya ya kalau kita lihat bagaimana bahayanya mereka sebagai salah satu produk Yahudi yang berlabelkan Islam. Kenapa mereka seperti itu? Karena konsep dasarnya mereka lam yatasallam bi ahkamil Quran, tidak taslim, tidak menerima apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Di awal saja kan sudah membangkang, menganggap ada 12 ayat yang dipalsukan dan tidak dimasukkan oleh para sahabat yang terkait dengan pengangkatan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah setelah Rasulullah, dan itu hanya mengada-ngada ya, tidak ada wasiat seperti itu yang disampaikan juga oleh Rasulullah SAW. Mereka tidak taslim. Kita sebagai orang beriman, iwatifillah rahimakumullah, kalau kita benar-benar beriman kepada kitabullah, kewajiban kita adalah at-taslim bi ahkamihi. Apapun hukum-hukum Al-Quran yang mungkin sulit dipahami oleh daya nalar kita,
ya logika kita yang sangat terbatas, terimalah. Antum lihat bagaimana kisah Nabi Ibrahim dan Ismail. Ya, kalau bukan kemurnian iman, bagaimana mungkin beliau berani menyembelih anaknya sendiri yang sudah susah-susah puluhan tahun, dapat anak lahir harus disembelih lagi. Bagaimana juga Nabi Musa alaihissalam di tengah dikejar oleh Fir'aun di tengah Laut Merah, ya. Beliau sudah pasrah kepada Allah, kata Allah, pukulkan tongkatmu, terima saja. Antum lihat penerimaan mereka dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, dengan perintah Allah, itu tidak mengetahui setelahnya ada apa. Saya sering kali katakan, Nabi Ibrahim itu sama sekali tidak dapat bocoran. Akhi, tidak dapat bocoran dari malaikat Jibril. Biasanya malaikat Jibril ngebisikin sama Ibrahim. Ibrahim, santai aja bro, kamu gak usah takut. Nanti juga Allah bakal menggantikan Ismail sama domba. Enggak, Nabi Ibrahim gak dapat bocoran. Yang beliau tahu kan, antum melihat sejarahnya, kalau saya ceritakan panjang itu. Sudah pasrah, menutup mata, ya, pedang yang tajamnya sudah ditempelkan di leher anaknya. Ini kan tidak masuk akal gitu, bahkan di luar peri kemanusiaan kalau bicara tentang hak asasi manusia. Tetapi yang beliau lakukan adalah taat, menerima. Begitupun juga Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh nggak dapat bocoran dari malaikat ketika beliau dihina, dicaci, bahkan dianggap sinting dan gila. Ya gitu kan? Karena Nabi Nuh kan diperintahkan oleh Allah membuat perahu besar di atas puncak gunung, bukan wilayah pesisir lautan gitu. Mungkin kalau dibuatnya di Parangtritis atau di Garut di Laut Selatan wajar gitu, pinggir laut. Ini di puncak Gunung Bogor lah mungkin ibaratnya seperti itu. Betul kan? Sampai anaknya sendiri kan Kan'an bilang gila. Ya bokap gila lah. Itu mungkin bahasanya kan. Betul, antum lihat. Sahir majnun. Fayaskharuna minhum. Mereka melecehkan, mencemoohkan Nabi Nuh. Nabi Nuh nggak tahu akhi. Sama sekali beliau tidak ada firasat berapapun Nabi, tidak ada bocoran bahwa setelah selesai pembuatan perahu besar tsunami itu pada Titanic maksud saya. Kalau istilah sekarang. Nabi Nuh tidak tahu bahwa setelah itu Allah akan mendatangkan tsunami besar dalam sejarah peradaban manusia pada hari itu. Ya. Nabi Nuh tidak mengetahui. Antum lihat semuanya sama. Apalagi Rasulullah SAW. Ya. Dalam banyak hal perintah hukum-hukum Allah yang diberikan kepada mereka bahkan sulit, berat dilakukan, ya, bahkan beririsan dengan masalah hak asasi kemanusiaan, bertabrakan dengan daya nalar ataupun logika dan rasio kita, tetapi mereka tetap taslim li ahkamil Quran. Ya, kita sekarang kan apa-apa negosiasi dulu gitu, analisa dulu, ya, tentang hijab, tentang rokok dan sebagainya kan. Bahkan apalagi tentang hukum-hukum besar lainnya, ilmu tentang dunia ilmu waris, faraid, masalah kepemimpinan. Manusia saat ini ya lebih mengedepankan logika ketimbang al-ittiba bisyariah, at-taslim bi ahkamihi. Yang ketiga, kemudian yang keempat adalah da'watuhu ilan nasi kafah, mendakwahkan Al-Quran kepada seluruh manusia. Kita sampaikan Al-Quran. Ballighu anni walau ayah. Itu hadis sahih Imam Al-Bukhari yang meriwayatkan. Sampaikan kepada siapapun walaupun hanya satu ayat. Makanya antum yang sudah punya hafalan 1 juz, ya, jangan nunggu selesai 30 juz. Kapan selesai 30 juz? Keburu lapuk usianya kan? Betul Mas? Dapat 1 juz, bismillah. Ada teman yang belum punya hafalan 1 surat pun bimbing, gitu kan? Yang sudah punya 2 juz bimbing, yang sudah satu juz. Ini yang kita lakukan di Indonesia. Alhamdulillah saat ini pun saya juga ada beberapa komunitas ya di Garut, Bandung dan Tasik yang kita mencoba membangun komunitas para ada namanya akal ashabul Quran al-Mukhtar dan sebagainya. Dan juga mudah-mudahan di Korea kita akan launchingkan di Changwon, yaitu kompak komunitas pekerja ashabul
Pekerja itu bukan TK, mohon maaf, bukannya TKI ya. Pekerja itu lebih pada karakter, rijalul amal, kader-kader para mujahid-mujahid dakwah yang punya karakter adalah pekerja. Ya, ini karakter seorang dai. Berapapun yang kita mampu, berapapun yang kita pahami dari ayat-ayat Allah, sampaikanlah. Ya, da'watu ilal ard. Apalagi dalam konteks mendakwahkan keseluruhan dari hukum-hukum Al-Quran. Paling tidak orang-orang terdekat kita, keluarga kita, orang tua kita di rumah. Antum yang sudah mendapatkan inspirasi yang luar biasa di IKMI ini, gitu ya. Marilah benahi keluarga kita, rumah kita. Jangan sampai rumah kita menjadi rumah hantu, rumah yang oleh Rasulullah dianggap sebagai kuburan, jauh lebih buruk daripada kuburan. Bahkan pengisinya hanya ibarat bangkai-bangkai yang bergelar apa kalau jenazah hidup itu namanya? Gentayangan. Saya ingat ungkapan Ustaz Abdul Aziz Abdul Rauf. Betul, Abdul Aziz Abdul Rauf pernah mengatakan, yang guru kita di sana, bahwa orang-orang atau ketika ada rumah yang lebih hingar-bingar dengan suara-suara jahiliyah, dengan musik-musik jahiliyah, apalagi di mana-mana sakit aja rasanya, gitu kan? Iya, di masjid sakit, di nikahan sakit, gitu kan? Bukan itu maksud saya. Ya, lebih ngeri-ngeri dengan suara-suara itu ketimbang dengan kitabullah Al-Quran, maka semua pengisi rumah itu adalah zombie. Ya, bangkai-bangkai yang gentayangan di muka bumi. Karena Rasul menyebutnya rumah itu jauh lebih buruk daripada kuburan. Ya. Baik, yang terakhir, yang kelima adalah iqamatuhu fil ard. Ini puncak dan cita-cita besar kita. Kalau tadilah bahasa saya semalam, membumikan Al-Quran di muka bumi, ya, di dunia ini. Iqamatuhu fil ard. Dan silakan antum rancang bagaimana grand design ke depan program-program di internal IKMI sendiri, bagaimana mencetak para sahibul Quran sebagai alumnus dari Mahad dan Universitas Islam CIS yang ada di Yongden Fo ini, gitu ya. Dan mudah-mudahan ini sejalan dengan tekad teman-teman di Cangwon. Ya, ini salah satu hal yang ingin saya sampaikan kepada antum. Memang belum menggejala di semua jamaah, yang komitmen baru sekitar 7 orang komitmen dengan aktivitas tilawah satu juz sehari. Pada mereka pekerja. Ya. Teman-teman, masya Allah, kadang pulang yagan jam 9, jam 5 atau jam 6 gitu ya. Itu meskipun belum tidur di pabriknya, pasti maksain datang ke masjid, setoran hafalan. Ya. Dan targetnya mereka, ya, saya bilang kenapa tidak kita buat sejarah. Ya. Alumnus Korea, ya, alumnus dari Seoul dan sebagainya, pulang ke Indonesia malah menjelma jadi hafid dan hufad. Amin. Amin. Mungkin enggak? Dengan masalah mungkin enggak mungkin, pasti bisa. Pasti bisanya gitu ya. Nah, karena itu sesuatu yang harus kita wujudkan sebagai bagian dari kontribusi besar kita terhadap kewajiban kita kepada kitabullah, jadi iqamatuhu fil ard, yang menegakkan nilai-nilai Al-Quran di bumi ini. Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan, ulasan singkat seputar wajibatuna nahwal Quran, kewajiban kita kepada Al-Quran, juga terkait dengan tadi konsekuensi keimanan kita kepada kitabullah yang mulia ini. Ala kulli hal, jazakumullah atas segala perhatiannya, dan mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangannya, dan mudah-mudahan kita diberikan kesempatan untuk bisa bertemu kembali di hari-hari mendatang, ya. Betapapun saya nanti siang harus ke Kimpo dan langsung sore atau malam pulang kembali ke Cangwon, dan 2 minggu ke depan harus pulang ke kampung halaman, ya. Mudah-mudahan kalaupun tidak bertemu di Indonesia, kita niatkan dan kita buat obsesi agar kita reuni akbar nanti di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah kampung halaman kita, dan kita berasal dari sana dan harus kembali ke sana. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.